Febi dan halo teman-teman XAIR serta teman-teman kelas terbang XA. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kami mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat bertemu lagi dengan Ibu Febi yang kece luar biasa, Ibu Fajar Bilqis MPD. Alhamdulillah banget kita bertemu lagi pada mata kuliah yang berbeda tentunya ya Bu ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK dengan materi isu etik dan legal teknologi informasi dalam BK. Tentunya dari kami dong ya, kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Nah, saya sendiri, aduh, Lisa Rosdiana dengan NPM 2019-015-2012. Nah, ini ada teman saya, nih, cekidot. Aduh. Perkenalkan, nama saya Ikan Rahma, NPM 2019-01-5046. Lalu di samping saya ada... Aduh. Saya Arfan Apandi, NPM 2019015-024. Aduh. Ada saya, Novita Indah Wahyuni, NPM 2019-015-00045. Selanjutnya ada siapa lagi ya? Aduh. Hai, nama saya Rahmati Fajri dengan NPM 2019-015-00075. Nah, di sini kami akan menyajikan materi dengan santai, tapi tetap serius ya teman-teman. Mau tahu isi materinya? Check it out. Aduh. Oke Ibu Febi dan teman-teman semua, saya Lisa Rosdiana akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang layanan pemberian bimbingan dan konseling menggunakan media digital. Nah, sebelumnya pada saat ini teknologi sudah banyak berkembang dan merajalela tentunya ya, sehingga memudahkan pekerjaan di segala aspek dan bidang. Nah, salah satu manfaat teknologi juga digunakan dalam bidang pendidikan, diantaranya pendidikan di bidang bimbingan dan konseling loh. Dalam hal ini, guru BK dapat berkontribusi dengan baik dalam pemanfaatan teknologi untuk layanan bimbingan dan konseling pastinya. Beberapa layanan BK untuk siswa di era digital ini adalah sebagai berikut. Pertama, layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan untuk memberikan motivasi sukses kepada anak-anak era digital sehingga memiliki masa depan studi dan karir yang cemerlang. Yang kedua, layanan bimbingan konseling dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media interaktif juga loh. Nah, pastinya yang mudah diakses oleh siswa diantaranya film, video, educative game, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu layanan bimbingan konseling juga bisa menggunakan sistem e-konseling loh, yaitu electronic counseling. Nah, layanan dengan sistem ini bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka dengan guru BK. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi Ting Facebook, Ting Twitter, Ting WhatsApp, Ting Instagram, dan sebagainya. Yang keempat, layanan BK yang disukai kebanyakan siswa adalah layanan yang menggunakan media atau sarana yang mendukung seperti LCD proyektor, laptop yang berkoneksi internet, MP3 MP4 player, dan pemanfaatan telepon. Nah, yang kelima, ada juga layanan bimbingan konseling komprehensif. BK komprehensif sangat ditekankan adanya kolaborasi, yaitu kerjasama guru BK dengan stakeholder sekolah dan luar sekolah untuk menyelenggarakan layanan BK. Fokus utama dalam bimbingan dan konseling komprehensif adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara optimal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Lalu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat menggunakan berbagai media seperti website, handphone, email, chat instan, atau messenger, bisa lewat video. Oke, akan dilanjut oleh teman saya. Halo, saya Ikan Rahma akan menjelaskan materi kedua tentang isu etik dan legal teknologi informasi dalam BK. Kita hidup di negara Indonesia, di mana negara Indonesia merupakan negara hukum, dan semua aktivitas yang kita lakukan diatur oleh hukum dan undang-undang. Termasuk juga dalam penggunaan teknologi informasi, kita juga tentunya diatur oleh undang-undang, dan kita harus mematuhi kode etik yang ada.
Dalam hal ini, kita diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Terdapat beberapa perbuatan yang melanggar UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Yang pertama, ada menggunakan informasi pribadi orang lain tanpa seizin pemilik. Pelanggaran ini diatur oleh pasal 26 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, pasal 26 ayat 1 mengatur tentang penggunaan informasi media pribadi di media elektronik harus dilakukan persetujuan orang yang bersangkutan. Pasal 26 ayat 2, setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan. Lalu pasal 26 ayat 3, penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi berdasarkan permintaan orang yang bersangkutan. Contohnya seperti apa? Jadi ketika kita setiap orang punya informasi pribadi masing-masing, tentunya itu harus dijaga privasinya. Dan ketika ada orang lain yang melanggar dan menggunakan informasi pribadi kita tanpa seizin kita, maka dia dapat dijatuhi hukuman berdasarkan undang-undang ini. Contohnya, ketika kita memiliki satu akun Instagram atau Facebook, lalu ada orang lain yang ingin menggunakan informasi pribadi kita, namun itu disalahgunakan. Nah, kita dapat melaporkan orang tersebut kepada pihak yang berwenang. Dan orang tersebut juga bisa dikenakan atau dijatuhkan hukuman. Pasal 26 ayat 3 tadi, kita juga bisa meminta untuk menghapus informasi pribadi kita. Lalu pelanggaran yang kedua ada penyadapan. Segala jenis penyadapan diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 31 ayat 1 sampai 3. Pasal 31 ayat 1 berisi tentang penyadapan. Lalu pasal 31 ayat 2 berbunyi tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Lalu di pasal 31 ayat 3 berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksudkan ayat 1 dan 2 tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jadi pasal ini digunakan untuk mengatur segala jenis penyadapan. Jadi kita tidak boleh sama sekali menyadap siapapun itu, kecuali kepolisian, kejaksaan, dan institusi lain yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Di sini maksudnya adalah KPK. Kepolisian, kejaksaan, dan KPK boleh melakukan penyadapan untuk menyelesaikan suatu perkara. Lalu pelanggaran yang ketiga yaitu mendistribusikan asusila. Dalam hal ini, dalam menggunakan teknologi informasi, kita tidak boleh yang namanya melakukan mendistribusikan asusila. Ini juga diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat yang diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksudkan pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oh, jangan ya. Jadi ini sudah banyak sekali kasus yang terjadi tentang pendistribusian asusila. Contohnya seperti yang baru-baru ini terjadi tentang video seorang artis, kita bisa sebut si Gisel, yang video asusilanya menyebar dan dia dipanggil oleh pihak yang berwenang. Pelanggaran yang keempat yaitu mendistribusikan perjudian. Segala jenis perjudian diatur oleh pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuat perjudian itu dipenjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Segala jenis perjudian, contohnya apa? Contohnya seperti perjudian online yang sudah banyak beredar sekarang. Lalu sabung ayam juga termasuk dengan perjudian. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu ya. Yang kelima, pelanggaran yang sering terjadi ialah penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ini dipenjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Oh, harus berhati-hati ya, terutama jari-jari kalian harus digunakan dengan baik. Karena ketika kita melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, biasanya netizen yang budiman, kita harus menjadi netizen yang budiman. Jangan sampai jari-jari kita membawa kita ke dalam sel dan kita juga harus bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Novita akan membantu membahas
membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Nah, yang keenam ada pemerasan atau pengancaman. Misalnya sebuah keluarga ditelepon oleh seorang penculik yang anaknya disekap. Nah, kemudian penculik itu minta uang tebusan puluhan juta. Nah, ini tentunya kriminal via elektronik ya. Yang mana pemerasan dan pengancaman ini diatur tentunya pada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dana atau pengancaman. Nah, ini tentunya disinggung dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada penyebaran berita hoax, berita bohong maksudnya. Yang udah-udah nih kasus berita bohong yang ada di Kota Depok, yaitu babi ngepet. Nah, ini tentunya menggegerkan warga dunia maya, netizen, sampai sebenarnya ini bikin simpang siur nih antara benar dan tidak, bikin orang-orang juga bertanya-tanya ini benar apa enggak gitu secara di Kota Depok. Tapi pada akhirnya berita itu tidak terbukti benar. Nah, inilah penyebaran berita bohong ini diatur dalam pasal 45A. Nah, ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sampai mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, ini disinggung denda 1 miliar dan atau penjara paling lama 6 tahun. Nah, kemudian ada menyebutkan kebencian yang berdasarkan syarat. Nah, kasusnya ini seperti Pak Ahok. Nah, beliau ini terkena jerat pidana karena mengucapkan kebencian, menyampaikan kebencian unsur sara. Nah, ini tentunya diatur pada pasal 45A ayat 2, yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, baik kelompok masyarakat, suku, agama, ras, antar golongan, itu dipidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Nah, ancaman kekerasan ini juga sebenarnya ada di media sosial sih, seperti Instagram lah. Para artis selebgram itu berkoar-koar konflik sampai keluar ancaman kekerasan dan bahkan menakut-nakuti. Sampai bahkan netizen sendiri merasa meriang menyaksikan konflik itu. Jadi yang psikologisnya terganggu gak cuma yang bersangkutan tapi penontonnya juga gitu. Nah, ini diatur pada pasal 45B UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Ini dipidana penjara paling lama 4 tahun sih, atau dan denda paling banyak 750 juta. Beberapa contoh kasus pelanggaran Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak banget sih kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang ITE ini, dari kalangan selebritis, kalangan pejabat, orang kaya, bahkan sampai masyarakat jelita seperti kita itu pasti kena pelanggaran Undang-Undang ITE. Kita sedikit flashback aja nih sama yang sudah terjadi dari kasusnya Ibu Prita Mulyasari. Nah, ini seorang ibu rumah tangga 2 anak asal Tangerang yang menuliskan surat elektronik secara sengaja membahas mengenai pelayanan rumah sakit Omni Internasional yang menurut beliau itu kurang baik. Nah, karena menyebar nih surat elektroniknya sehingga pihak rumah sakit melayangkan laporan penyemaran nama baik. Nah, dengan akhirnya Prita dijatuhkan vonis 6 bulan penjara, juga denda 204 juta oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten. Nah, tapi ini berujung bahwa kasusnya tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik, padahal kasusnya sangat alot sekali. Dan pada tanggal 17 September 2012 Ibu Prita dinyatakan tidak bersalah. Kemudian ada lagi dari kasusnya Baik Nuril Maknun. Nah, ini terjerat UU ITE. Sebenarnya nggak jauh beda sih kasusnya dari Ibu Prita ini, cuman bedanya kasus yang ini nih kena tersentuh oleh aturan Undang-Undang ITE. Nah, ini jadi didakwa menyebarkan rekaman suara telepon atasannya kepada Baik Nuril. Nah, mengandung kalimat-kalimat asusila katanya. Dia dikerap mendapatkan telepon demikian dari atasannya hingga diduga memiliki hubungan khusus oleh teman-temannya. Hal ini tentunya membuat beliau dijerat dengan melanggar pasal 27 ayat 1 oleh Mahkamah Agung. Nah, dia dianggap menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan asusila. Nah, yang terakhir ada kasusnya Buniyani. Nah, kita tahu nih ini paling baru nih yang saya infokan. Nah,
diperkarakan karena menyebarkan video pidatonya Pak Ahok. Nah, ini waktu Pak Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Nah, bersinggungan mengenai salah satu ayat surat Al-Maidah kan. Jadinya video ini diedit oleh Buniani sehingga dianggap memiliki makna berbeda. Nah, Buniani sudah membantah melakukannya tapi perbuatannya Buniani ini dinilai memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Nah, ia divonis bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Bandung pada 14 November 2018. Nah, vonis ini lebih ringan sebenarnya dari tuntutan jaksa yang menuntut umumnya 2 tahun penjara dong dan denda 100 juta. Nah, perbuatan Buniani ini dinilai memenuhi unsur dari pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE. Gitu. Nah, oke, kali ini dengan saya Rahmat Fajri, saya di sini akan menjelaskan materi tentang memaksimalkan teknologi sebagai sarana produktif BK. Nah, tentunya di sini kalian teman-teman semua itu pasti udah tahu ya, maksudnya tuh udah nggak awam sama kata teknologi. Nah, jadi menurut kelompok kami itu, teknologi itu dapat dimanfaatkan secara baik dan maksimal dalam pelayanan BK. Tentu saja ya, selain itu juga teknologi sebenarnya bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Tapi di sini kita akan mengkhususkan membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam bidang bimbingan dan konseling ya teman-teman. Jadi pemanfaatan teknologi itu bisa menjadi tugas dan tantangan bagi guru BK yang bisa membuat kesan bimbingan konseling itu menjadi menyenangkan, bukan menyeramkan ataupun menakutkan. Karena seperti persepsi yang sudah menempel atau sudah tertanam pada masyarakat itu BK bimbingan konseling itu sangat menyeramkan ya teman-teman. Jadi pemanfaatan teknologi itu bisa meningkatkan juga produktivitas dalam segala bidang, terutama pada bidang bimbingan dan konseling. Nah, jadi pelayanan bimbingan konseling ini bisa dilakukan secara suasana tuh yang lebih modern dan tidak membosankan gitu ya teman-teman. Seiring berkembangnya zaman, guru BK itu seharusnya bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan pelayanan bimbingan konseling itu bisa dengan kreatif dan inovatif. Nah teman-teman, mau tahu nggak sih contoh-contoh supaya kita itu bisa tetap melaksanakan pelayanan bimbingan konseling, atau apa aja sih pemanfaatan teknologi dalam melakukan pelayanan bimbingan konseling? Nah, jadi salah satunya adalah kita bisa melaksanakan asesmen kebutuhan bimbingan konseling itu dengan menggunakan Google Form atau Microsoft Excel supaya bisa lebih tersusun dengan rapi dan mengurangi penggunaan kertas gitu ya teman-teman. Karena kan kalau kayak gitu tuh bisa aja tuh data-datanya tuh hilang. Jadi bisa menggunakan Google Form ataupun Microsoft Excel. Kalau begitu, gimana nih caranya kita melakukan pelayanan bimbingan konseling? Apalagi contohnya nih ya, misalnya kita melakukan pelayanan konseling perorangan. Gimana nih caranya? Karena kan kita nih lagi ada di era pandemi gitu kan ya. Caranya adalah kita bisa memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menggunakan aplikasi daring, misalnya aplikasi bisa lewat Google Meet. Jadi kita bisa mengurangi pertemuan tatap muka secara langsung. Nah, jadi pelayanan bimbingan konseling perorangan itu tidak harus dilakukan secara tatap muka secara langsung, tapi melainkan bisa menggunakan teknologi aplikasi daring. Contohnya adalah dengan menggunakan Google Meet, Zoom, ataupun bisa dengan aplikasi media sosial seperti misalnya WhatsApp gitu ya. Di WhatsApp itu kan kita bisa melakukan panggilan seperti panggilan telepon maupun panggilan video. Nah, jadi contoh pemanfaatan teknologi itu apa aja sih? Jadi contohnya itu kita bisa membuat, mengirim, ataupun menerima email. Juga kita bisa mengobrol lewat chatting, bisa lewat video call ataupun video call yang udah tadi aku jelasin ya guys. Misalnya aplikasi media sosial WhatsApp, kalian pasti kan udah nggak awam kan sama aplikasi itu, chattingan, teleponan maupun video callan, ya kan? Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk melakukan pelayanan bimbingan konseling. Oke, selanjutnya di sini aku juga akan memberikan contoh aplikasi non-internet, yaitu ada yang pertama di sini ada word processor. Di sini itu aplikasi ini digunakan untuk menata kearsipan, surat menyurat, digunakan untuk marketing, digunakan untuk publikasi penelitian. Yang kedua itu ada spreadsheet. Nah, kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama aplikasi non-internet yang satu ini, karena kita juga sering menggunakan ini ya, bisa dibilang sering karena absen kita menggunakan spreadsheet ini ya teman-teman. Jadi spreadsheet ini itu untuk tata kearsipan juga, lalu untuk data organisasi, lalu untuk informasi klien dan penelitian. Nah, yang ketiga itu ada software. Jadi software ini tuh bisa digunakan untuk pelatihan keterampilan untuk profesionalitas dan klien. Nah, lalu informasi, bantuan diri sendiri, marketing, lalu manajemen kantor, sumber referensi, dan catatan kasus. Nah, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam bidang bimbingan konseling itu bisa misalnya maunya tuh yang menggunakan internet gitu ya, kita juga bisa membuat blog untuk pemanfaatan keperluan bimbingan dan konseling. Misalnya kita membuat blog itu apa sih, kita tuh mengupload informasi-informasi tentang layanan bimbingan konseling, itu juga bisa digunakan ya. Jadi siapapun bisa mencari informasi lewat blog tersebut.
Nah, oke teman-teman, jadi aku juga akan ngasih contoh aplikasi atau program yang sudah diterapkan di Indonesia. Apa aja sih? Pengen tahu? Pengen tahu? Oke ya, aku kasih contohnya beberapa. Check it out. Nah, yang pertama adalah contoh program yang sudah dikembangkan di Indonesia itu adalah ini ya, namanya itu SHSS, itu dikembangkan oleh Sutrisno Hadi. Jadi aplikasi ini itu untuk pengolahan data statistik. Nah, oke teman-teman, yang kedua itu ada AUM, alat ungkap masalah. Nih kalian bisa lihat, mungkin kalian udah nggak awam lagi ya sama aplikasi ini karena kita di semester sebelumnya itu kita sudah menggunakan aplikasi ini ya teman-teman. Jadi AUM itu adalah alat ungkap masalah. Yang ketiga itu contoh aplikasi yang sudah dikembangkan ada yang namanya itu ATP. ATP itu adalah untuk menganalisis tugas perkembangan. Jadi itu beberapa contoh aplikasi yang sudah dikembangkan di Indonesia ya teman-teman. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa mendapatkan nilai yang bagus dari Ibu Feby. Untuk satu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pandang kelip bintang menjauh di sana. Saya